Oh, Masya Allah. Suara saya ternyata belum terdengar ya dari tadi. Cek, cek, cek. Ini dari kapan teman-teman belum terdengar ya? Barusan apa? Jangan-jangan dari tadi. Saya nggak nyadar nih. Oke, oke. Saya ulangi ya untuk penjelasan ininya. Lamhah ngan Masjid Baitur Rahman. Jadi sekilas pandang tentang Masjid Baitur Rahman. La yakhfa indal jami' bukan rahasia umum lagi anal masjid lahu makanah samiyah fi qulubil muslimin. Bahwasanya masjid itu punya makanah ini kedudukan samiyah yang tinggi yang luhur di hati orang-orang Islam. Wa wa makanun bunya li ahammi faraididdin al-islami ala wahiyas shalawatul khams. Di masjid itu adalah tempat yang dibangun untuk fardu yang paling utama di dalam agama Islam yaitu apa? Sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Waqad sajjala qalamus sirah an-nabawiyah anna Rasul al-A'zam salawatullah wassalamuhu alaih bada'a awwala baramij dakwah bi ta'sisil masjid. Dan tinta sejarah atau tinta sirah nabawiyah itu telah merekam bahwasanya Rasul yang teragung ini memulai dakwahnya dengan mendirikan masjid. Nah, ini intinya di Al-Faqrah Ula, Al-Faqratul Ula di paragraf yang pertama dijelaskan tentang apa sih masjid, apa fungsinya, apa urgensinya, kayak gitu. Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi hari ini kita itu diajari gimana caranya membuat makalah, artikel atau isi. Yang jelas ya kayak tulisan lah, tulisan yang ada judul dan paragraf-paragrafnya. Ya, dari ada judul, ada tema dulu ya, tema, terus tadi istilahnya ada tema mungil, tema yang kecil kayak gitu. Kemudian dari situ terbentuklah judul. Nah, kayak gitu. Ini tadi temanya adalah masjid. Tema mungilnya ada dua. Yang pertama adalah masjid sebagai tempat ibadah. Yang kedua, masjid sebagai apa namanya, madrasah atau tempat sekolah atau apa gitu ya tadi ya. Nah, judulnya adalah sekilas tentang Masjid Baitur Rahman. Sekilas pandang atau selayar pandang tentang Masjid Baitur Rahman. Nah, ini salah satu masjid besar yang ada di sana ya, Pare, di Tulungrejo, Desa Tulungrejo. Begini teman-teman, paragraf satu ya itu tadi ya, udah jelas saya kira paragraf satu menjelaskan tentang apa itu masjid, kemudian fungsinya. Nah, di paragraf 2 ini dimulai dari walayan hasiru. Walayan hasiru dan tidak terbatas nasyatul masjidi, kegiatan masjid ngala ada ifaridati sholawat ifahasbu. Atas atau untuk mengerjakan fardunya sholat saja. Ada fahasbu di sini. Fahasbu artinya saja. Lakinnahu aydan. Tetapi masjid itu juga adalah madrasatun takharaja fihil jilul islamiyul awal min udhama'il min udhama'is sahabah ridwanullah taala alaihim ajma'in. Tapi dari masjid atau di dalam masjid eh, keluar generasi-generasi Islam awal dari pembesar-pembesarnya para sahabat. Semoga Allah meridhoinya. Nah, di paragraf kedua ini teman-teman, temanya itu tentang ini ya, apa namanya, masjid sebagai tempat untuk berdakwah gitu ya. Kegiatan belajar mengajar di masjid. Nah, spesifiknya belajar mengajar. Di kegiatan untuk berdakwah, spesifiknya belajar mengajar. Nah, kemudian yang terakhir penutupnya walillahil hamdu ila yaumina hada fi kasirin min masajidil muslimin. Syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah sampai sekarang
terdapat banyak masjid orang-orang Islam dan seterusnya. Nah, teman-teman, itulah contoh-contoh, salah satu contoh ya, bukan contoh-contoh lah, contoh banyak ya, contoh-contoh. Salah satu contoh pembuatan makolah. Nah, hari ini saya tidak apa namanya meminta teman-teman untuk membuat makolah ya. Enggak. Bagi saya teman-teman dari kelas Insya ini sudah bisa membuat fakroh atau paragraf itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Apalagi antum bisa buat apa namanya makolah. Wah, luar biasa. Tapi saya tidak berharap banyak. Antum bisa membuat fakroh itu sudah cukup membuat saya bahagia lah kayak gitu. Karena memang apa namanya kelas insya ini materinya itu yang kesini-kesini memang agak berat ya untuk pemula. Ya memang bisa dipelajari, tapi butuh waktu yang lebih panjang gitu. Dan banyak alatnya yang perlu yang diperlukan terutama mufradat. Baik, hari ini sebagaimana saya sampaikan di awal, selain kita belajar insya, nanti kita akan praktik dalam membaca ya. Sebagaimana di apa halaqah Arabiah pertama dulu kita belajar tentang nahwu sorof dan kita belum sempat praktik. Nah, di pertemuan 11 sampai nanti selesai, jadi materi kita nanti insya terus dicampur sama kiroah seperti itu. Nah, kiroahnya nanti apa? Nanti akan saya sampaikan memakai apa gitu. Satu hal yang terakhir sebelum kita melaksanakan kiroah, teman-teman silahkan buat kalimat dari uslub ini ya. Di sini tadi kan ada ini uslub la yakhfa indal jami'. Nah, ini perintahnya adalah silahkan teman-teman membuat kalimat kalimat itu diawali dari la yakhfa indal jami'. La yakhfa indal jami' yang artinya bukan rahasia lagi kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini la yakhfa indal jami'. Annal masjida lahu makana samya fi qulubil mu'minin. La yakhfa ladal jami' anna titik-titik. Nah, setelah annanya itu nanti isim. Bukan rahasia lagi bahwa Zaid itu bersungguh-sungguh. La yakhfa indal jami' anna Zaidan mujtahidun. Itu misalkan. Itu yang pertama, silakan dibuat ya. Kemudian yang kedua, ini nanti sebagai apa namanya? Tugas yang perlu ditulis dan dikirimkan kepada saya. Jadi nggak usah muluk-muluk kita membuat makalah. Kita pahami aja beberapa uslub, kita perkaya uslubnya ya. Yang kedua ini teman-teman. Fahasbu disusul lakinna. Jadi kalimatnya begini. Yang nomor dua ya. Titik titik titik. Fahasbu walakin. Maksudnya gimana? Titik 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 saja tetapi. Misalkan gini. Biasanya depannya itu ada nafinya teman-teman ya. La atau ma gitu misalkan. Misalkan la yadrusu Zaidun la yadrusu Zaidun an-nahwa fahasbu walakin as-sorfa aidon. Misalkan kayak gitu. Walakin as-sorfu aidon. La yadrusu Zaidun an-nahwa fahasbu walakin yadrusu as-sorfa aidon. Itu ya. La yadrusu Zaidun an-nahwa walakin yadrusu as-sorfa aidon. Zaid tidak belajar nahwu saja.
Setelah nahwu ini ada fahasbunya harusnya tadi ya. Fahasbu. Zaid tidak belajar nahwu saja, tetapi dia juga belajar sorof. Nah itu teman-teman. Jadi yang pertama pakai layak fa'indal jami ya. Yang kedua la titik 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 fahasbu walakin titik titik titik. Nah, ini silakan dibuat kalimatnya dengan baik dan jangan lupa distorkan ya kepada saya via Jabri. Nanti akan saya koreksi sebagaimana biasanya. Kita buka dulu kolom komentarnya. Di sini ada komentar apa ini? Oh, suara nggak terdengar. Belum setor udah kata hari Senin lagi. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya namanya belajar kan gitu ya. Kadang-kadang kendor. Kalau ini antum nggak ngerjakan, wah kebangetan ya. Kalau fakroh nggak ngerjakan itu kan emang agak panjang ya. Tapi ya nggak jangan jangan beralasan lah teman-teman ya. Kalau ini harus dikerjakan, fakroh juga dikerjakan yang kemarin. Insya Allah nggak memberatkan kok. Kita itu juga memikirkan kesibukan antum. Taib, itu untuk materi tentang insya hari ini. Apa ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Belum? Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita belajar kiroah ya. Sebentar. Oke. Ini matan goyah wa takrib. eh, apa namanya? Teks fikih. Cuma nanti kita nggak membahas fikihnya, tapi kita membahas nahwunya gitu. Memang ini tentang fikih, tapi kita nggak usah membahas fikihnya ya. Melainkan kita membahas apa? Nahwu sorofnya. Untuk sebagai praktik daripada materi-materi yang sudah pernah kita bahas di halakoh sebelumnya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis ya, saya sebentar teman-teman. Nanti kalau teman-teman nggak ada materinya, nanti saya kirim ke grup nanti. Antum pengen pembahasan apa ini? Siwak, siwak ya. Ya, Oke. Gini, jadi sekali lagi saya sampaikan, kita tidak membahas fikihnya. Mungkin kalau artinya iya, cuman nggak usah membahas fikihnya ya. Kalau fikih di kelas lain aja. Kita membahas yang pertama artinya, yang kedua nahwunya, yang ketiga sorofnya. Maksudnya nahwunya itu kayak kedudukan-kedudukannya, i'rabnya, tanda i'rabnya gitu teman-teman. Nah kalau sorofnya itu misalkan di tasrif-tasrif, sigotnya apa, wazannya apa kayak gitu. Nah sebelum kita masuk ke sini, saya pengen diskusi dulu sama teman-teman. Eh Penyebab isim dibaca rofa itu ada berapa? 7. Ada 7. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Bisa disebutkan Ukti? Apa aja itu? Mubtada khobar, Oke. eh, isim fa'il, naibul Isim kana khobar in isim ina, Mm-mm. dan bukan isim ina. Oh, khobar ina, isim kana khobar inna isim fa'il naibul fa'il Mm-mm. Mubtada khobar terus fa fa'il, fa'il. Kemudian naibul fa'il, fa'il ya naibul tabi fa'il. tabi Lompat itu. Isim hmm, isim kana, isim kana wa akhwatuha dan kemudian khobar inna khobar ina,
Khobar Ya, inna. khobarnya inna ya. Khobarnya inna. Dan yang terakhir yang ketujuh? Tawabi. Nah, Tabi. tawabi. Tawabi ada berapa? Ada 4. 4. Apa aja? Hal, Hmm, naat, Atof. atau Atof. hal, Sifat. ya. Yang pertama apa? Nah, naat, terus Naat. atap, atof, terus taukid. Yang terakhir taukid, badal. badal. Oke. Nah, di pertemuan kali ini saya tidak pengen muluk-muluk membahas banyak materi, tapi saya ingin fokus membahas isim yang rofa, gitu ya. Jadi ini ada teks berbahasa Arab, nggak ada harokatnya, cuman di bawah udah ada artinya. Jadi insya Allah cukup membantu. Nah nanti teman-teman kita akan belajar bareng menemukan atau mendeteksi, menganalisis isim yang dibaca rofa di sini apa aja dan kedudukannya apa serta tanda i'rab rofanya apa. Itu ya. Jadi yang pertama dicari isim yang rofa yang mana, yang kedua alasan rofanya kenapa, yang ketiga tanda rofanya apa. Fahim Tom? Bisa dipahami? Nah, Oke. Taib, kita baca bareng-bareng dulu ya. Yang pertama di sini ada kalimat apa ini yang saya garis bawah? faslun, Oke, faslun ini i'rabnya apa? mubtada khobar, I'rabnya, i'rab. domah, I'rab itu pilihannya 4. Rofa, nasab, rofa, jar apa jazm. Rofa. Oke, Rofa. jadi faslun ini i'rabnya rofa. rofa. Kenapa faslun rofa? Nah, kalau ditanya kenapa rofa, berarti kedudukannya. Kedudukannya apa? Mubtada, mubtada khobar, mubtada khobar. Mubtada khobar. Berarti Iya, jadi satu kalimah dua kedudukan gitu ya. iya. Bisa? Nggak bisa. Bisa. Kan domir, sebelumnya ada domir. Khobar, Jadi khobar ya. khobar, Oke. Khobar mubtada, khobar kana apa khobar ina maksudnya? khobar mubtada. Khobar mubtada. Kalau dia khobar berarti nanti punya mubtada ya. Iya. Oke, mubtadanya saya skip dulu. Kita ke tanda rofaknya dulu. Faslun ini kan rofa jadi khobar mubtada. Apa tanda rofaknya? Domah, Tanda rofaknya domah. Kenapa tanda rofaknya domah? Alasannya? domah karena menjadi khobar. Karena isim Karena mufrad. itu mufrad Nah, menjadi urutannya itu khobar. teman. Faslun i'rabnya Nah, isim apa? mufrad. Rofa. Kenapa rofa? Khobar Ah, mubtada. Tanda rofaknya apa? Domah. Kenapa domah? Isim mufrad. Dulu pernah kan kita kayak gitu di level dulu kan. Kita itu sebenarnya kecepatan teman-teman ya, yang level pertama itu. Jadi materinya itu sebenarnya 2 bulan hasilnya. Karena antum luar biasa, jadi sebulannya selesai. Oke, nah ini tadi kan khobar ya. Nah mubtada'nya ada yang tahu nggak di mana mubtada'nya? Hadza Di mana hadanya waktu ya? di awal. Di awal. Sebelum Itu nggak ada hadanya. dimustatirkan. Dimustatirkan. kira-kira. Oke, ya. Ini saya skip dulu ya. Intinya ini tuh ada mubtada tapi dikira-kirakan. Nanti saya jelaskan di akhir, tolong diingatkan. Kita lanjut dulu ke kalimat berikutnya. Ini dibaca apa teman-teman? Yang saya garis ini. Wasiwaku. Wasiwaku. Wasiwaku, wasiwaka, apa wasiwaki? Wasiwaku. Sifat.
Dibaca wasiwaku. Kalau asiwaku itu i'rabnya apa? I'rabna Stopnya ropa. I'rabnya rofa. Ya, oke. Berarti ini termasuk rofa ya. Alasannya rofa apa? karena menjadi mubtada, Oke. Karena jadi mubtada. Tanda rofanya doma, kenapa Ya, domah? isim mufrad, Isim mufrad. berat. Kemudian kalimat berikutnya dibaca apa ini? Mustahabun. rofa, Mus Tahabun. mustahabun. Kenapa enggak mustahibun atau apa lagi ya? Mustahabun. Kenapa mustahabun? Istahabaya. wazannya Isim mustaf'alun, maf'ul. Isim maf'ul. Kan ada juga wazan mustafilun. Kenapa enggak yang apa namanya isim fa'il aja? Tahabun eta disunatkan. Isim maf'ul. karena kalimat pasif. Ya kenapa antum membacanya pasif? Kenapa mustahabun enggak mustahibun itu loh? Kalau Nah, itu mustahibun nanti mm, menyunahkan oke, berarti itu nanti kembali ke makna. makna. Oke. Kita skip dulu sorofnya, kita fokus dulu sama rofaknya ya. Mustahabun beri'rab apa, teman-teman? Rofa Kenapa rofa? karena khobar, Khobar apa? khobar Khobar mubtada, mubtada. Ya. Tanda rofaknya apa? doma, Doma. Kenapa doma? Isim maf'ul. Isim mufrad. Kalimat berikutnya masih ada yang rofa enggak? Di baris satu, di baris satu. tidak ada, tidak ada. Enggak ada? Ada. Oke, coba dibaca bareng. Ini gimana nih bacanya? Fi kulli Kulli halin halin ila ba'da zawali. Fi kulli hali atau halin? halin, Halin. 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 Ditanwin. Ya. Tanwin. Iya. Ila ba'da zawali gitu. ya, Yakin ya? Ya. Zawali. Ya udah. Oke, jadi yang rofa ada berapa ini tadi di baris pertama? ada 3. Oke, yang kelihatan ada 3 ya. Sekarang kita ke baris 2. Kita selesaikan dulu yang rofa-rofa. Kita fokus dulu hari ini sama kalimah yang rofa. Nanti setelah selesai kita akan bahas beberapa poin-poin penting kayak tadi ya. Mubtada dibuang. Kemudian kenapa mustahabun nggak mustahibun. Nanti tolong diingatkan. Baik teman-teman, ini dibaca gimana yang saya garis bawahi? Liso ini Rofa enggak itu? tidak, Enggak ya. Berikutnya yang digaris bawahi? bahwa Wahwa. Rofa enggak? Ropa. Nasab. Nasof. Ada yang bilang nasof, ada yang rofa. Wa. Isim domir. Ini rofa. rofa, Ada, saya tulis rofa. Yang nasof gimana? Nasof. Saya tulis nasof apa rofa ini? Gini teman-teman, antum bisa mengatakan ini rofa karena dia menempati salah satu dari 7 kedudukan tadi. Kalau antum mengatakan ini nasob, berarti dia menempati salah satu dari 14 kedudukan. Yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya nanti. Nah, kira-kira kalau ini rofa, kenapa dia rofa? mubtada, Ada. Kalau nasob kenapa, akhi? nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kita tanya yang mengatakan nasob tadi siapa? Akhi Supri kalau nggak salah ya. Ya, dikejar-kejar tukang bank ya. Enggak. Jadi ini rofa karena mubtada, teman-teman. Nah, ada tanda rofaknya enggak? Nggak ada. Loh, kenapa enggak ada? Isim domir. Mabni, Karena mabni. Mabni itu apa sih? mabni itu statis, tidak berubah.
Masya Allah. Mabani itu statis, tidak berubah. Mabani itu apa maksudnya? Kalimah Mabni. yang meskipun kemasukan ngamil yang berbeda-beda, dia tetap dengan satu bentuk. Akhirannya Pendirian. itu tetap gitu. Misalkan huwa ya. Huwa ya akan tetap huwa gitu. Nggak akan jadi hui. Nggak akan. Tetap huwa. Nah, kalimah-kalimah yang mabni dari kalimah isim, seperti isim domir ini, dia juga mempunyai i'rab, teman-teman. Namanya mahal i'rab gitu. Mahal i'rab rofa. Karena dia bisa menempati kedudukan tertentu. Nah, contohnya di sini bahwa dia rofa karena jadi mubtada. Tapi tidak punya tanda i'rab kayak gitu. Jadi cuman mahal i'rab sama kedudukan. Karena dia menempati kedudukan tertentu, maka punya mahal i'rab. Bisa dipahami ya? Hmm. Oke. Kemudian ini dibaca gimana? Bisa Fi satu salafati wadi'a. mawadi'a. Fi salah satu mawadi'a. Oke. Ada yang rofa nggak itu? Dah. Nggak ada. Persatuannya nggak ada ya. Oke. Kemudian ini dibaca apa? Asyaddu. Satu. Asyadu. I'rabnya apa? Rofa. 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 Kenapa rofa? Karena menjadi mubtada. Khobar. Rofa. Tadi kan ada mubtada, teman-teman ya. Huwa ini kan mubtada. Iya. Mubtada itu pasti mempunyai Khobar. khobar. Nah, setelah wahwa di sini kan belum ada ini khobarnya. Isim yang dibaca rofa belum ada. Baru ada setelah asyaddu. Nah, kalau kita lihat dari segi lafat, asyaddu ini kayaknya memenuhi syarat jadi khobar. Jadi rofa jadi khobar. Kira-kira kalau dari segi maknanya cocok nggak kalau jadi khobar? Wahuwa utau. Siwak Bisa. itu dalam 3 tempat sangat disunahkan. Siwak dalam 3 tempat itu sangat disunahkan. Cocok nggak misalkan asyaddu yang maknanya sangat ini jadi khobarnya. Asyaddu ini lebih kuat maknanya. Berarti pil tabdil. Oke. Ya, jadi asyaddu ini Cocok sih. cocok ya. Oke. Jadi dia rofa, jadi khobar mubtada. Nah, tanda rofanya apa teman-teman? Tanda rofanya domah. Tanda rofanya doma. Kenapa tanda rofanya doma? Isim mufrad. Isim mufrad? Yakin? Akhir. Yang lain setuju? Siapa? Apa? Isim goiru Munsharif. munsharif. Asyaddu. Kalau isim mufrad harusnya asyadun. Nah, makanya di situ dibaca asyaddu, tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena isim goiru munsharif. Nah, apa penyebabnya goiru munsharif? Silahkan buka rekamannya tentang goiru munsharif ya. Dialah kok yang kemarin. Wajan paala ya. Fi'il. Wazan fi'il. Wajan Ya, baik. Ya. Di ilatnya wazan fi'il. fi'il. Asyaddu, af'alu, aslinya asydadu gitu. Tapi teman-teman berikutnya di sini ada kalimat is. Dibaca apa ini? Istihbaban. Istihbaban. I'rabnya apa? Nasob. Nasob. Oke. Kemudian berikutnya dibaca apa itu? Inda dibaca nasab. Indah. Indah. Nasab. Oke. Berikutnya setelah indah. Taghayyuri jar. Oke. Indah taghayyuri. Madrur. Yang lain setuju dibaca indah taghayyuri? Setuju? Tagoyaro. Tagoyaro. Indah taghayyara apa indah taghayyuri? Tagoyaro. Kenapa kok taghayyaro? Dan kenapa taghayyuri? Indah tagoy. Kalau taghayyuri itu menjadi mudhof ilaih. Kalau taghayyaro?
Tagoyaro nggak pas. Kenapa Kenapa? nggak pasnya? Karena kalau tagoyaro itu wazan fiil tafa'ala. Oke. Nggak pasnya kenapa, Akhi? Ya, Nggak Nggak pasnya pas. kenapa? eh ketika inda itu mudhaf ilaih itu artinya isim dan isim. Oh gitu. Oke. Barangkali nih kalau mau fiil inda mata ghayyaro. Oke. Baik. Oke, Mak. Gimana, Ukti? Antum setuju dengan Akhi tadi? Saya di sini sebagai penengah ya. Iya, kalau indah Mak Tagoyaro. Saya teman-teman, jadi sebenarnya ya, kalaupun dibaca Tagoyaro, itu bisa, tapi antum harus bisa menjelaskan. Bisa, tapi harus bisa menjelaskan kenapa kok Indah Tagoyaro. Tapi memang umumnya ya Indah Tagoyuri. Yang mudah-mudah aja gitu. Kenapa kok begitu? Karena eh, yang namanya idofah itu ya mudof sama mudof ileh. Indah ini kan mudof, tagoyuri mudof ileh. Itu harus isim dengan isim. Isim. Nah, kenapa boleh tagoyaro? Karena yang dijadikan mudhof ilaih ini bukan fiil melainkan jumlah fi'liyahnya gitu. Nginda tagoyarol famu. Jadi tagoyarol famu ini adalah jumlah fi'liyah menjadi mudhof ilaih. Bisa juga ya? Bisa. Yauma akmaltu lakum. Nah, itu ada yauma mudhof Iya, ke iya. fi'il. Tidak Sangat bisa bisa. menjelaskan. Yang penting bisa menjelaskan. Jumlahnya. Jumlahnya betul. Jadi nahwu itu sebenarnya otak-atik matuk gitu. Yang penting antum bisa menjelaskan. Oke, jadi teman-teman ini saya skip aja untuk baris berikutnya. Betul, Ini betul enggak juga tuh. Berarti. enggak ada Untuk yang rofa tagoyaro. ya. Ya, kenapa sih? Hanya saja, Pak Ustadz, hanya saja kalau inda tagoyaro harusnya alfamu ya. Ya, jadi fa'il. Di baris berikutnya ini enggak ada yang rofa. Kalau dibaca tagoyuri. Inda Tagoyaro kan tagoyuril fami. Iya. Ini udah jar semua. Udah, jadi kita skip aja. Nah, sekarang kita bahas yang penting-penting tadi ya. Yang pertama ada kalimat faslun. Ini tadi dibaca apa? Rofa. rofa Rofa. Mubtada'nya di mana? Mubtada'nya di Mukodaro. dibuang. Ya, atau dikira-kirakan. Jadi gini teman-teman. Dalam beberapa kondisi ya, kalimah itu boleh dibuang. Selama ada alasan-alasan yang memperbolehkannya. Salah satu alasannya apa? Satu, karena sudah maklum. Yang kedua, karena ada petunjuknya. Nah, ini termasuk pembuangan karena sudah maklum. Maksudnya sudah maklum itu gimana? Ya, kalaupun dibuang, rata-rata santri atau tulabul ilm itu pasti sudah tahu. Karena kebiasaan judul itu dengan eh, ditarkib menjadi khobar dan mubtada'nya dibuang. Gitu. Jadi faslun, ai hadza faslun. Jadi ada hada yang dibuang. Jadi hada ini mubtada, faslunnya khobar. Apakah harus hada? Ya, enggak juga teman-teman. Yang penting cocok kalimatnya gitu. Hal seperti ini terjadi pada judul. Jadi kalau antum ketemu judul kayak faslun, kemudian apa namanya tanbihun, misalkan kita busaumi. Nah, tiba-tiba rofa tuh jadi di judul kita busaumi. Jadi apa itu? Nah, itu sebenarnya bisa jadi apa ya bahan perdebatan. Tapi yang paling sering kalau kita di pesantren itu biasanya ditarkib menjadi khobar mubtada yang dibuang. Ini adalah fasal gitu. Ini adalah pasal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kemudian tadi kita membahas mustahabun. Kenapa enggak mustahibun? Nah, kita harus pandai ilmu sorof. Kalau mustahibun itu artinya orang atau sesuatu yang
Menyukai, yang menyukai. Kalau mustahabun sesuatu yang disukai. kalau wasiwaku mustahibun maknanya pas nggak? Siwak itu adalah yang Menyukai. menyukai. Nggak pas loh. Jadi kita baca itu juga harus tahu artinya gitu. Sehingga yang benar adalah wasiwaku Tahibun. mustahabun. Mustahabun. Dibaca fathah karena Mustahab. bersigot isim maf'ul. Simapun. Oke, gitu. Kemudian satu lagi Nanti tadi, dari sulasi majid ya. ya, sulasi mazid sudah sih teman-teman. Di istaf'ala ya. Istahabba yastahibbu istihbaban. Wa mustahabban fahuwa mustahibbun wa dhaka mustahabbun. Fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu. Nah, asyaddu ini tadi sebenarnya ya, tadi kan ada akhi yang mengatakan ini tuh domah karena isim mufrad. Bisa, tapi isim mufrad yang goiru munsharif gitu akhi. Kalau isim mufrad saja itu biasanya ngarahnya ke yang munsharif, yang menerima tanwin. Supaya lebih jelas, ya, isim mufrad goiru munsharif. Karena pada dasarnya isim goiru munsharif itu berasal dari isim mufrad sama jamak taksir, udah. Itu dua itu. Kalau itu di dalam kalau lapad mawadi'a itu sama isim ghair munsharif. Nah, mawadi'ah juga sama. Masih ingat nggak kalau mawadi'ah itu kenapa goiru munsharifnya? Mafa'ila. Kenapa itu? Ikut wajan mafa'ila. Jamak taksir. Sigoh? Ingat jamak taksir. Namanya sigoh apa? Sigat muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu. Alhamdulillah. Sigoh muntahal jumu ya. Tamam. Ya. Sama tadi inda taghayyuril fami. Nah, gini teman-teman. Jadi jumlah itu bisa menempati tempatnya isim. Gitu. Jadi kalau kita baca inda taghayyarul famu itu bisa dengan syarat apa? Yaitu tadi memudofkan inda kepada jumlah fi'liyah. Sehingga jumlah fi'liyah dari taghayyara alfamu ini adalah jumlatun fi'liyatun fi mahali jar. Jumlah fi'liyah bermahal i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaihnya inda. Begitu. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Dapat ilmu baru atau belum? Kalau belum ya kita lanjutkan. Lanjutkan. Masih ada waktu. Lanjutkan. Oke, udah. Ada yang ditanyakan nggak ini tentang siwak? Nggak. Nggak ada, oke. Saya hapus. Kita ke teks berikutnya. Tentang ini aja. Bentar. Cari yang pendek aja ya. Nah, ini aja. Tapi ini ada harokatnya deh. Terlalu mudah. Ini mudah-mudah teman-teman. Nah, namanya aja matan ya. Pasti mudah. Fardu wudu. Nah, ini aja. Ini pendek nih. Coba saya ingin dua peserta membaca kalimat ini. Silakan. Bisa dinyalakan Bisa. suaranya? Ya, tafadhol. Paslun. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal go'iti. Oke, satu lagi. Siapa tahu beda gitu kan. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti sama. Sama. Oke. Ya nggak apa-apa, sama juga boleh. Nggak harus beda.
Kalau sama itu kan kemungkinannya 2. Kalau benar semua, kalau salah salah semua. Wah, Oke, kita cari yang rofa ya. Teman-teman coba dihitung. Ini istilah Jawanya itu diawang. Kira-kira kalau antum khoyalikan ini berapa yang rofa? Coba dihitung dulu. ada 3. Yang kelihatan di sini yang rofa Kelihatan ada 3. ada 3. Yang lain setuju? Yang rofanya kelihatan teman-teman ya. Ya, 3. Ada 3. Oke. Yang pertama kalimah? Faslun. Faslun. Oke, faslun. Yang kedua? Wal istinja'u. Ja'u. Al-istinja'u. Yang ketiga? Wajibun. 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 Minal bauli wal ghaiti? Gak ada yang rofa. Gak ada. Oke, berarti udah pada mahir ini ya. Nah, kayaknya nanti di pertemuan berikutnya teksnya jangan yang ibadah. Udah pada mahir ini ternyata. Kalian tuh kayaknya banyak belajar ilmu alat tapi maksudnya kalau untuk muhadasahnya kurang kayaknya. Oke, ikut kelas salakoh ya. Oke, nanti di beberapa pertemuan juga kita pengen murojaah muhadasah juga teman-teman ya. Jadi nggak melulu qiraah. Insyaallah nanti kita juga akan muhadasah juga. Kalau faslonnya ini udah jelas teman-teman ya. Oh iya, kenapa? Gak jadi. Faslonnya jadi apa ini? Kenapa Rofa? Ya, Faslun seperti faslun yang tadi. tadi. Khobar. Jadi apa? Oke, Khobar. jadi Jadi khobar, khobar, mubtada. Mubtada, Alistinja'unya istinja'u mubtada, Mubtada. ya. Wajibun wajibun Khobar. khobar, Mubtada. khobar mubtada. khobar mubtada. Tanda rofanya Tanda rafanya dhammah, Ma. ya isim semuanya domah mufrad, ya. Kenapa Ya. domah? isim mufrad, Isim mufrad. Ya udah. munsharif. Ya, ya udah. Isim mufrad munsharif. Siap. Oke. Ini teman-teman, kita lanjutkan wal afdolu ini. Ada yang mau nyoba lagi nggak? 2 atau 3 peserta nih. Masih ada waktu. 5 menitan lagi. Ya, Wal afdolu ayastanjia bil ahjari summa yatba'uha bil ma'i. Udah sampai Sampai situ aja. Oke, nggak apa ya. Yang lanjut, lain lanjut ya. Wa eh, yajuzu masih sama aja, Ki. Siapa tahu sama. beda. Wal afdolu ayastanjia bil ahjari summa yatsba'uha bil ma'i. Wa Oke. yajuzu ayaktasiqa alal ma'i au ala salasati ahjarin. Siap. Yakfi, Akhi. Kita bahas dulu. Yang Ya. rofa ada berapa kalimat? Wal afdolu. Wal afdolu 1, ayastanjia 2, ayaktashiro 3. Baris pertama dulu. Sampai Baris mana? pertama 1, 2, Sampai al-ma'i. Bil ma'i sampai ma'i. bil ma'i. Ya. Oke, yang pertama al-afdolu ya. Yang kedua apa? Ayastanjia. Ayastanjia ini. Ayastanjia ini antum lihat nih. Penampakannya nasab ya. Iya. Nasab. Tapi Ada dia betul. Kalau dibilang rofa betul. Cuma nanti ya ada penjelasan lebih lanjutnya. Ini yang rofa dari isim ada 2. Ada lagi? Sudah. Yatba. Yang kelihatan. Yang kelihatan al-afdolu saja. Kelihatan. Yang kelihatan tandanya cuman al-afdolu ya. Oke, Iya. tapi sebenarnya teman-teman kalau dibahas rofaknya ada berapa? Tahu nggak ada berapa ini kira-kira? Menurut kalian? Kalau berikut fiilnya ya
Enggak, yang isim dulu, Akhi. Isim, Yang isim. isim. Yang isim. Satu ya. Dulu saja ya. Ini ada 4 loh. Ahjarun. Di mana aja coba? Yang pertama al-afdalu, yang kedua betul ayastanjia itu rofa. Terus yang ketiga di Wa yajuzu ayak tasyiro. enggak, belum ke situ. Tadi Masih di sini sebelum al-ma'id. Sebelum ahjarun. alma. Ahjarun. Ayat bangha juga rofa. Itu kan Ahjarun. fi'il. Ini saya Ahjarun. tanyanya isim. Bil Ahjar, ahjari. Ya bil ahjarun. ahjari rofa. Bukan sebelum ada ba. Oh, ya iya sih. Bil ma'i juga rofa sebelum ada baknya. Aduh. Teman-teman, antum nyadar gak sih? Yastanjia dan yatsba'aha atau yutsbi'aha ini fi'il Yastanji. maklum atau majhul? Yang mana? Yang oh Yastanji dan yutsbi atau ayustanji. yatsba itu loh. Maklum apa majhul? Yastanji itu maklum. Maklum. Kalau fi'il maklum mempunyai apa? Fa'il. Nah, fa'il dibaca apa? Baca rofa. Oke, udah ketemu? Ayastanji. Oke, di situ. Jadi ada domir-domir di sini ada 2. Huwa Jadi gitu. tumir huwa ya. Mm-mm. Tadi kan saya bilangnya kalau semuanya, baik yang kelihatan atau enggak, ada berapa? Ada 4. 1 al-afdolu. Al-afdolu kenapa, Rafa? Mubtada. Jelas kalau ini ya, jadi mubtada. Nah, kalau ayastanjia, Stanjia itu jadi Rafa karena khobar. menjadi khobar. Ini namanya khobar masdar muawwal. Khobar master muawwal. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya saja. Kemudian yang ketiga yastanjia, di sini ada fa'il berupa domir huwa. Domir huwanya ini rofa juga karena jadi fa'ilnya yastanjia itu. Kemudian fi'il yutsbi'a atau yatsba'a ini dibaca nasab teman-teman. Atof ke yastanjia tadi ya. Iya, summa ya, summa. Summa ayut bi'aha. Ya, summa yutbi'aha ay summa ayutbi'aha. Apalagi Kalau itu kan sakit bau, bukan sakit. kalau yatba itu mengikuti, kalau yutbi itu mengikutkan gitu. Cuman bau, baik. Oke. Gitu ya. Dinjuk bawang, Jelas? dinjuk daun Boleh Baik, dua-duanya. teman-teman. Ya, gimana? Boleh dua-duanya ya, yatsba'aha, yutsbi'aha. Kalau saya yutbi'a, akhi. Yutsbi'aha. Yutbi'aha bilma. Jadi mengikutkan ahjar itu dengan air. Gitu. buah mangga itu. Mangga kan suka ya. Baik. Saya kira cukup teman-teman untuk kelas hari ini. Supaya teman-teman semangat mengikuti kelas berikutnya. Ini ada beberapa hal yang saya tinggalkan seperti masdar muawwal. Boleh bawa bola tangkis. Apa itu masdar muawwal dan bagaimana kita membuatnya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak, teman-teman? Tugas tadi membuat kalimat dengan uslub tadi ya, Ki. Ya wala yakhfal adal jami. Ya. Sama itu. Tapi yang ada apa namanya? Hasbu walakin ya tadi loh. Walakin. Tidak hanya ini tetapi juga ini gitu. Ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratil majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.